saya ingin melansing 5 kegiatan pasca raker. Dan ini janji saya. Tentu janji ini juga akan saya tagihkan kepada yang bidang. Yang pertama, insya Allah per 1 April ISMI akan membuka program magang untuk SDM. Dan program magang itu sudah kami komunikasikan kepada perguruan tinggi yang mempunyai SDM berkualifikasi 1, admin, yang kedua keuangan, yang ketiga IT, dan yang keempat medsos. 1 April kami berharap sudah ada di sekretariat mahasiswa magang. Sambil menunggu yang kemarin kita programkan rekrutmen minimal 3 orang ya, jadi admin. Biasanya kan agak lama, ini magang semua. Dan kalau program magang ini belum ada yang ngisi, saya terpaksa mengisinya dari kampus saya. Artinya sudah ada cadangan, pasukan cadangan. Yang kedua adalah saya tertarik Bu Angga ini tadi, bukan karena ngelem. Book chapter itu adalah bahasa ibu yang di bahasa saya itu nulis bareng-bareng itu kemarin nggak terpresentasikan. Saya ingin menjadi program kedua kita setelah raker ini. Siapapun kita, terutama yang sempat, kalau belum sempat harus disempatkan. Mohon menulis Ramadan di era digital yang akan kita terbitkan pas 17 Ramadan. Saya kebetulan punya peluang untuk menerbitkan buku yang ber-ISBN. Kebetulan kalau kemudian nanti di kampus lain berkenan menerbitkan, monggo. Tapi di kampus kami ada penerbit unit nama pers itu ber-ISBN yang siap menerbitkan. Ini realistis. Topiknya Ramadan di era digital. Jadi tidak harus Quran hadis. Apakah itu nutrisinya, apakah itu bagaimana pola tidurnya, apakah itu bagaimana menutup auratnya, apakah itu bagaimana mengal-Qurankan keluarganya, monggo terserah. Saya kira kalau nanti sampai kita share belum ada yang daftar, saya tunjuk. Ayo nulis, ayo nulis, ayo nulis. Termasuk Bu Anggra ini harus nulis. Yang ketiga adalah konten dakwah keislaman, video pendek yang ini kemarin sudah saya ijab kabulkan dengan Pak Ketua Bidang yang membidangi dakwah. Ustaz Yunus itu tepat sekali ya, Ustaz Yunus yang kerjakan itu yang membidangi. Dan kemarin sudah dijawab oleh Pak Ustadz Sidi, sudah siap. Apakah itu realistis sekali ini tim-tim ini oleh Pak Huda dipersembahkan untuk membantu kita. Bagaimana anggarannya? Bapak Ibu jangan mikir anggaran untuk program jangka pendek ini. Biar itu menjadi urusan saya sama bendahara. Kemarin sudah janji kan. Bahkan di sini berapapun yang dibutuhkan ISMI di jangka pendek ini Pak, silakan Pak. Karena sudah dapat disposisi dari Ibu, saya tidak perlu menyebutkan diri kamu. Ibu siapa Pak? Yang ketiga adalah silaturahmi Ramadan, betul Pak. Yang keempat, betul Pak Bagus. Kami sudah merencanakan kita akan keliling ke tokoh-tokoh, tidak hanya tokoh ISMI, tapi tokoh Jawa Timur, untuk kita datang buka bersama dalam silaturahmi. Dan bedanya adalah kita membawa bukan minta buka. Kita datang berapa orang masing-masing, kita daftar, siapa siap kumpul di jam sekian, ini bawa masing-masing. Silakanlah bawa kurma kita, bungkus terserah, tidak harus makan, kurma apa, kita datang. Kita silaturahmi, kita minta doa, kita buka bersama. Ngomongnya terserah. Dan ini harus kita jadwal. Setidak-tidaknya seminggu sekali. Kalau tidak ada yang ikut, pasti saya mengajak salah satunya. Pokoknya harus, dan itu di video kita akan laporkan. Supaya tidak setelah raker hilang. Supaya di grup itu terus hidup. Alhamdulillah. Dan ini yang kelima, dan ini sudah saya soundingkan jauh-jauh hari sebelumnya. Kita akan adakan iftar dan pembagian Al-Quran berlogo ISMI. Kita sudah bersama dengan Yayasan Bill Clinton, Bill Column Foundation.
Dan sambil menunggu Bill Kolam Foundation menyiapkan Al-Quran berlogo Ijma itu, mohon maaf saya sudah mendahului. Saya mencoba pesen dari salah satu yang menerbitkan itu, hanya sekitar berapa itu? Tidak sampai 100 itu, nanti akan saya sampaikan. Ada berlogo Ijma. Bapak Ibu yang saya hormati, ini bukan mendahului ketua bidang, tetapi menurut saya adalah mencoba tadi dituntut berikan contoh. Oke, saya akan berikan contoh, tapi kalau tidak dilanjutkan ya otomatis nanti dipaksakan untuk dilanjutkan. Nah, itu poin pertama. Poin kedua, tadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, ada catatannya, terutama untuk yang misalnya dari Komisi A, ada pemikiran keislaman. Saya tadi belum mendapat kesan bahwa di bidang ini membuat kurikulum atau pembatasan atau apa itu namanya, standarisasi misalnya, apa yang harus dikerjakan. Menurut saya setidaknya ada 4 Yunus. Yang pertama adalah sejarah. Jadi pemikiran keislaman itu jangan tiba-tiba sekarang orang-orang liberal berpikir tentang keislaman, bukan, tapi bagaimana sejarah pemikiran keislaman. Ya. Bahkan barangkali sebelum Rasulullah mendakwakan Islam itu ada tanda-tandanya itu, kira-kira gitu. Lalu kemudian sampai kepada para pemikir-pemikir yang terakhir. Kalau kita menyebut nama di Indonesia ini belum tentu itu pemikir Islam. Jadi jangan sampai keliru bahwa inilah pemikiran modern, jangan sampai keliru. Sejarahnya tunjukkan, kira-kira gitu. Yang kedua berkaitan dengan kecenderungan. Ada pola kecenderungan balik ke salafiyah. Nek Quran enggak, ada kecenderungan enggak, diseret-seret ya. Maka ada di samping ada Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, ada tambah lagi kebangsaan. Diseret-seret lagi di situ. Ada lagi apa itu? Pokoknya sesama manusia. Jadi Islam itu tidak selalu berhubungan langsung kepada Tuhan. Sesama manusia pun itu beragama. Islam mengajarkan itulah, itu hati-hati nanti. Kecenderungan. Kalau nanti itu juga dikaji. Karena godaan terbesar kita adalah generasi Z ini yang tidak ngerti akar persoalan keislaman itu. Dia tiba-tiba melihat Islam itu sebagai sesuatu yang bisa kok. Tidak harus kok baca Quran untuk berislam. Tidak harus kok sholat untuk berislam. Faktanya begitu. Lalu yang keempat adalah problematika. Jadi problematika pemikiran Islam itu menurut saya tidak ahlinya, tetapi menurut saya ada problematika teks, ada problematika konteks, dan ada problematika apa istilahnya, pesanan. Berapa banyak ahli pemikir Islam dalam tanda petik yang kemudian dengan gampangnya mengatakan ayat ini untuk ini, ayat ini untuk itu, dan itu pembenaran. Ini adalah pekerjaan yang harus menurut saya harus dijadikan standar. Sehingga kajian-kajian keislaman tadi itu bukan sekedar pemikiran Islam. Boleh saja menyebut misalnya Mas Rudi yang sering bicara tentang literasi keislaman. Tapi menurut saya Mas Rudi bukan pemikir Islam. Sekali lagi. Orang bahkan mengatakan Cak Nurholis bukan pemikir Islam, tapi pembaharu pemikiran Islam. Beda ya. Pemikir keislaman dengan pembaharu pemikiran Islam beda. Itu tolong di apa namanya? Ijmi harus ada di situ. Jangan sekedar orang keislamannya ini tidak. Nah, ini barangkali gitu ya catatan saya. Yang terakhir sikap. Bagaimana kita bisa membuat standarisasi kajian-kajian pemikiran keislaman itu pada akhirnya adalah menasihatkan atau merekomendasikan apa sikap kita. Kalau tahu pemikiran Islam ternyata beda, ada Syiah, kalau kita anggap sebagai itu bagian dari produk atau sejarah pemikiran Islam, ada Syiah, ada Sunni, ada Wahabi, ada macam-macam. Lalu jangan sampai kemudian takut menyatakan sikap itu pada sanad yang kita percaya. Jangan sampai pemikiran Islam itu lalu kemudian menjadikan umat menjadi bingung. Lalu terus pemilih sini semua agama benar. Ya. Nah, dengan demikian maka standarisasi itu harus ada target. Siapa sebetulnya target dari kajian kita atau program kita itu? Yang pertama adalah pemikir Islam itu sendiri.
kita identifikasi siapa sih di Indonesia itu yang menjadi kategori pemimpin Islam. Kita harus tahu tadi. Kalau mungkin ada waktu ya kita sowan ke Profesor apa namanya, bapaknya Najwa Shihab itu, Quraisy Shihab gitu. Itu nanti sejarahnya ada. Atau kita bisa mendatangkan Gus Baha. Gus Baha itu tahu orang Indonesia yang ngomong keislaman itu yang pemikir dan yang bukan pemikir itu tahu dari siapa. Kita katakan. Atau kita bisa datangkan Ustadz Adi Hidayat. Artinya apa? Ijli jangan berdiri sendiri, berpikir sendiri, menguasai jangan. Kita sudah, itu banyak sekali ini modal yang tidak kita kumpulkan. Ya siapa tahu tiba-tiba nanti Gus Baha kemudian tertarik dengan gerakan kita, Ustadz Adi juga tertarik, Quraisy juga tertarik, lalu kemudian mereka, wah ini bagus, oke, silakan bawain cari saya, silakan jadikan, nah itu barangkali kita tinggal jadi hostnya saja gitu. Tentu kita juga akan melahirkan kader-kader pemikir Islam di tempat ini. Yang kedua adalah pembelajar keislaman. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang berbahaya. Banyak kampus yang membuka program studi keislaman, pembelajarnya tidak memperoleh dari guru atau dosen yang paham tentang pemikiran keislaman. Coba dilihat, banyak skripsi tentang pemikiran keislaman, tapi waduh, saya saja yang bukan kuliah di IAIN tahu bahwa itu bukan pemikiran Islam. Betul. Pernah ada ujian disertasi, saya coba ikuti pemikiran Islam, bicara tentang hijab kabul, tentang pernikahan, yang kemudian ujung-ujungnya sesungguhnya nggak ada dalam pemikiran Islam itu pernikahan itu harus dipersyaratkan mahar. Ada begitu. Dan Bapak Ibu paling sudah tahu ya, tidak perlu panjang lebar. Dan yang terakhir, dan ini penting, target kita adalah generasi Z. Bapak Ibu yang saya hormati, sesungguhnya kajian-kajian tentang pemikiran Islam, program tentang pemikiran Islam itu bukan untuk kita. Karena orang menganggap kita sudah pakar, bahwa adapun kemudian itu bermanfaat bagi kita, itu hadiah. Tetapi program ini murni kita abdikan kepada 3 orang tadi itu, termasuk generasi Z. Karena itu hasil pemikiran Islam jangan filsafat seperti ini. Karena anak muda suka filsafat. Sampaikan dalam bahasanya anak-anak muda, sampaikan dalam medianya anak muda, dan itu adalah ijmi, cara berdakwah. Dan terakhir barangkali strategi. Jadi ada 3 ya, standar, kemudian siapa sasarannya, dan kemudian ada strategi. Saya lebih senang ijmi itu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Walaupun ada dalil lemah lembut kepada saudaramu. Kenapa? Asyidda wal kufar ruhama'u bainahum. Walaupun itu ada, itu untuk kita. Tapi dalam rangka menjadikan nilai-nilai Islam itu viral, ini menjadi sikap bersama. Ayo dong, merangkul, tidak memukul. Saya tidak tahu istilah siapa, tapi berlaku di sini. Mudah-mudahan saya mewakili pemikiran itu. Karena itu lalu catatan untuk komisi ini tidak harus diperbaiki itu, tapi menjadi catatan kami. Tapi nanti kalau sudah dikirim, OC kirim saya sebelum saya presentasikan di UNESA, tentu saya akan kemas lagi. Ini adalah bagian dari laporan saya. Kok belum ditambah-tambahin, sudah saya laporkan. Oke. Kemudian tadi saya melihat komisi A tadi ada beberapa program yang beririsan dengan komisi yang lain, yang ada bisnisnya. Ya bukan berarti tidak boleh komisi A itu bicara bisnis. Itu sebabnya kita kemudian menelurkan nanti komisi rekomendasi. Ya, yang disampaikan oleh komisi A tadi yang ada unsur bisnisnya, nanti kita bantu, jangan panjenengan yang kerjakan. Kita giring, kita ambil, kita lelang siapa yang bisa merealisasi program ini. Kenapa begitu? Jangan kemudian komisi A tiba-tiba menjadi pelaku komisi B. Ya. nanti agak sulit kita ya. Ya sudah kalau itu lakukan gitu ya. Nanti ya kira-kira gitu ya. Kita bagi peran. Kalau itu memang namanya wudu ya wudu saja.
Kalau itu sholat ya sholat saja, jangan sholat sambil wudhu atau jangan wudhu sambil sholat. Nah, kita coba tempatkan pada porsinya. Kemudian bidang dakwah, saya kira ini tulisan saya, perlu ditekankan bahwa dakwah itu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, akhlak dan fikih. Yang kedua, yang ketiga muamalah di era digital. Yang keempat, strategi bil hikmah wal mau'izah hasanah tadi itu. Ya, itu. Oke. Kemudian komisi B, ada beberapa catatan. Tadi Bu Anggreni menyampaikan, jangan kita membuat program yang kita nggak tahu datanya. Justru itu begini, Bu. Kemarin bahkan begini, sebelum kita rapat raker ini, Bu Gubernur itu mengundang Pak Ulul sebelum raker datang ke saya, nanti saya undangkan OPD, SKPD dulu ya. OPD, nanti kira-kira program apa di Jawa Timur ini yang bisa dilakukan oleh IJMI. Bu, IJMI bukan tukang, IJMI bukan LSM. Oh, terus gimana? Biar kami berkreasi dulu, memikir dulu Bu, ke gunung gitu ya. Apa itu? Uzlah dulu, mikir dulu gitu ya. Nanti kami akan tuangkan pikiran itu murni dari kami. Lalu kami datang ke ibu, lalu temukan ibu kami, kita sebut sebagai triangulasi. Artinya apa? IJMI berwibawa. IJMI tidak sedang gubernur mau apa, kami akan melakukan tidak. Bu, IJMI punya mimpi gini. Oh cocok, oke. Yang nggak cocok, kalau dulu Bu, kita jadikan program tahun berikutnya. Nah, alhamdulillah ibu mau. Nah, tapi karena waktunya ini betul, nah oke. Tepat itu, saya bilang insya Allah pertengahan April itu, dan itu sudah disetujui saya dengan Pak Sumarno, barangkali bisa diklarifikasi nanti lewat Pak Rektor Prof. Nur Hasan. Kemudian saya dibantu oleh Prof. Tuhan bahwa Pak Rektor ACC insya Allah buka bersamanya gitu, insya Allah itu ya. Tanggalnya terserah IJMI. 2 minggu setelah raker Prof, insya Allah oke. Artinya sudah tempat itu. Nah itu nanti apa namanya? Triangulasi itu di situ. Kita paparkan apakah datanya tidak lengkap. Ya kan punya data. Kita undang stakeholder. Stakeholder itu siapa? Internal adalah Dewan Pakar, Dewan Penasehat. Yang dari luar adalah gubernur dan jajarannya. Lalu ini barangkali CS apa itu namanya, civil society yang berkaitan dengan itu kita undang. NU, Muhammadiyah, lain-lain kita undang semua. Siapa tahu berdirisan, memang di sana ada program, bukan berarti lalu kita nggak punya program. Oke, kita kerjasama kan, namanya bisa gandeng bersama. Dan itu harmonisasi ya di program saya yang di poin ke komisi C itu harmonisasi. Jadi ibu itu jawab respon dari saya. Kita lakukan triangulasi, bukan saja orang kampus triangulasi. IJMI harus triangulasi. IJMI tidak boleh membuat program karena duduk merenung, oh penting kerjakan, enggak. IJMI harus merenung terus konfirmasi, perlu nggak? Perlu, bener nggak? Sing duwe wilayah, duwe uang, duwe dana, duwe kemenangan. Ini perlu perlu. Nah, berarti jalan. Maka dengan demikian IJMI tidak ada ruang bagi orang-orang untuk mengatakan IJMI itu intoleran, IJMI itu radikal, IJMI itu tidak. Atas nama program IJMI selalu dianggap sebagai bahasanya statusnya meluruskan, menghdinas siratal mustaqim kan program. Karena banyak program yang tidak ihdinas siratal mustaqim. Program itu bagus, dananya ada, pelaksananya ada, tapi tidak mengajak bangsa ini masuk surga, kalau menghindar. Kira-kira gitu. Selebihnya saya kira karena waktu saya kira tidak perlu panjang lebar. Saya akan melaporkan kepada Bapak Ibu apapun yang sudah dirumuskan Bapak Ibu. Jika ada hal yang menurut kami perlu disempurnakan, saya akan melakukan sempurnaan. Dan ketika Bapak Ibu membaca, loh kok berubah, maka hari ini saya anggap juga sebagai hari saya minta izin. Juga demikian kepada SD, bukan berarti kami tidak percaya, tetapi kami ingin mencoba menarasikan sebagaimana narasi birokrasi, masyarakat,
stakeholder gitu. Narasi IJMI mungkin jangan-jangan karena banyak orang kampus, narasinya adalah narasi bahasa kampus. Dan kemarin sudah diberi bocoran sama ibu, untuk ibu saja ya, nggak perlu nama ya. Pak Ulul sudah berapa rektor, sudah berapa pakar perguruan tinggi yang saya undang, ya ratusan ya, bahkan pada saat presentasi itu ratusan ya, itu saking gembesnya ngomong, ratusan pakar kita undang. Apa kemudian di ujung dia ngomong kan, ternyata gitu kan, akhirnya ujungnya tidak kepakai dan dia kemudian MOU dengan IPB. Apa itu artinya? Ratusan pakar di Jawa Timur ndak kira-kira gitu. Lalu kita pamerin kan, ini loh Duren, ini kerjasama dengan IPB, ini ya apalagi Nanas IPB dikit kan. Saya tanya, Bu, berapa banyak ini yang kerjakan IPB? Kira-kira sudah 70% Pak Bu, IPB. Bu, kalau ngomong IPB berarti IJMI? Iya, karena ketua IJMI itu adalah rektor IPB. Maka dia bilang melalui IJMI Jawa Timur gitu ya, kelak tidak perlu memanggil rektor IPB karena sudah connect gitu. Nah, ingin saya sampaikan bahwa ratusan pakar kita undang, tapi kemudian begitu ternyata narasinya para pakar yang diundang itu tidak narasi birokrasi. Nah, saya kemudian penasaran, saya telepon Prof. Arif, Prof, gimana narasinya? Ternyata narasinya begini, bahasa kami itu kami dandankan ya, didandan. Jadi SKP, OPD itu dikasih bahan yang sudah dari kajian itu, kalau bahasakan. Jadi seakan-akan itu diberi PR. Mereka yang presentasi ke timnya IPB, Pak, bahasa birokrasi begini, kenapa begini? Itu dijelaskan. Ternyata itu loh. Nah, persoalannya ternyata bukan kepakaran, bukan perhatian, bukan program, tapi narasi dalam berbahasa. Di program di pemerintahan itu ada namanya nomenklatur ya. Kalau itu nggak disebut, meskipun bagus tidak akan. Betul. Berapa banyak program itu yang mulia-mulia, yang sesungguhnya orang pinter, itu nggak mungkin ditolak, tapi ditolak karena perbendaharaan pemerintah tidak nyantol dengan perbendaharaan kata yang kita miliki. Nah, kita pengaruh kemudian. Maka itu lalu kita rekrut itu tokoh-tokoh dari UPD itu kita jadikan sebagai dewan pakar. Dan kebetulan Bu Gubernur itu dewan pakar kita, dewan penasihat. Dan kalau saya telepon nanti itu bukan atas nama Gubernur, Bu penasihat tolong dong dinasihati gitu ya. Jadi saya undang. Yang belum berhasil saya undang, saya telepon adalah wakil Gubernur. Itulah saya nggak seberapa kenal. Jadi kalau di antara kita ada yang akrab, tolong disapa beliau, sampaikan misalnya saya ingin telepon beliau. Saya sudah punya nomor teleponnya, tapi saya WA nggak dijawab. Saya kenalkan Pak, saya tidak sebut Pak bahkan saya sebut Pak Wagub, saya ini ketua IJMI loh. Kapan kita bisa ketemu? Dibaca. Tapi jangan-jangan HP yang nomor itu bukan dibawa oleh dia. Itu husnudonnya ya. Atau suudonnya, jangan-jangan dia sudah bekerja sama dengan pihak lain. Tapi dia mau menjadi dewan pakar. Nah, mudah-mudahan kemarin saya sudah usul ke Ustaz Yunus, bagaimana kalau Pak Wagub itu kita undang? Oh, nanti saja waktu di Indonesia gitu ya. Saya dapat jawaban dari teman-teman gitu. Saya bilang kalau di Indonesia insya Allah yang datang Bu Gubernur, ya, insya Allah. Nah, makanya maksud saya supaya dua orang ini bisa kita rangkul sama-sama. Nah, kemarin benar ada kesepakatan, saya bocorin kepada Bu Hesti. Bu Hesti, ada pesan ini dari Ibu. Kapan itu rakernya, tanggalnya kira-kira pokoknya dua minggu kedua lah, bulan Ramadan. Kalau bisa seminggu sebelum itu saya baca ya, nggak perlu baca programnya, narasinya. Nah, ini sulit. Jadi kalau nanti saya dapat itu bukan saya yang menarasikan, saya sudah punya orang dari asisten itu, tolong kebetulan itu bimbingan saya, bimbingan saya. Dia kebetulan mengambil tesis tentang clean governance, ya, pembimbingnya saya mintakan narasinya, biar dikasihkan oleh beliau, nah, ketemu. Ini adalah ikhtiar. Sekali lagi Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ini sesungguhnya bukan untuk kepentingan umum,
Tapi ini murni tim ya, tim. Apalagi kemudian Bapak Ibu mengatakan ya wis ngono gak perlu Pak Ulai. Enggak. Saya barangkali didengar telepon saya, suara saya karena mereka, karena beliau-beliau itu melihat bahwa bersama saya ini banyak sekali tokoh besar. Kalau beliau tidak menyadari itu nggak mungkin, meskipun teman nggak mungkin, tokoh dulu. Maka itu ya saya sampaikan, kebersamaan kita, kekompakan kita, kreativitas kita itu adalah modal besar. Bukan nama demi nama, saya kira itu penting. Nah dengan begitu maka barangkali ini sekali di penutupan ya Bapak Ibu yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kita awali Laskar Ijmi ini terinspirasi dari Laskar Pelangi itu ya. Kita awali Laskar Ijmi ini bergerak dari musyawarah wilayah di rumah makan di kafe Punokini, Musbil, musyawarah wilayah. Ini apa? Celapil kan, itu Musbil di Punokini. Kemudian kita bergerak menuju gedung Gerahadi. Wah, ini kan gerakan yang bagus. Untuk pengukuhan, kemudian kita uzlah, menyepi bersama dengan alam, mencari inspirasi dari Allah, menyusun program. Lalu kita datangkan pakar dari kampus alam ke kampus sungguhnya gitu di UNESA untuk merumuskan program yang teks dan kontekstual. Mudah-mudahan rencana kita ini, dan kita tahu roadmap-nya, mudah-mudahan kita tahu bahwa program ini, rencana kita itu di depan kelihatan. Jangan ada di antara kita, satupun di antara kita yang mengatakan Allah program itu asal program, jangan. Karena Allah akan menuruti apa yang kita persangka. Ana inda qouli abdi. Saya ini bukan pendakwah, tapi kalau beliau ya luruskan gitu. Ada yang ana inda qouli abdi, ada yang bilang ana inda qouli abdi. Ana inda qouli. Ana inda qoli abdi. Jadi kemudian saya ingin mengajak itu yang sudah kita pahami itu bagian dari membersihkan diri kita. Pulang dari akar ini jangan pernah ada yang berbisik di dalam hatinya, orang tadi itu jangan. Sampaikan bahwa yakinkan bahwa apa yang kita niatkan itu tidak ada yang bisa menggerakkan itu kecuali Allah. Dan insya Allah apa yang kita rumuskan dalam ini, meskipun dari rumusan yang tidak bagus, akan kemudian diperbaiki oleh tangan-tangan Allah, atau Allah mendatangkan tangan kanan untuk memperbaiki, dan Allah akan meridhoi. Dan jika kemudian program ini berjalan lancar, sungguh bukan karena ketua, sungguh bukan karena rakan ini, sungguh bukan karena kebesaran Ijmi ini, tetapi Allah telah membukakan pintu atau jalan lapang untuk menuju surga. Mudah-mudahan kita bersahabat di dunia, kita bersahabat di akhirat. Kita bertetangga di dunia, kita bertetangga di akhirat. Dan terakhir, kalau kita mau bertetangga, nah ini ada tujuan. Tadi itu saya berkelakar dengan Pak Yusron. Pak Yusron itu inspiratif sekali, very inspiring. Akan membuka klaster baru. Ada klaster yang saya ditunjukkan gambaran resmi saya itu, view-nya bagus sekali. Berapa kira-kira klasternya jumlahnya itu? 27. Bagaimana kalau kita nambah itu klaster Ijmi? Gimana caranya? Fishing itu uang Ijmi ya. Berapa sih harganya? Sekitar 400-an belum? 400 berapa? 450 jutaan lah kira-kira. Insya Allah saya mencari 27 orang untuk beli 450. Insya Allah saya bilang, oke silakan itu. Lalu dia semangat. Oke kalau gitu nanti kita bangun musola, kita bangun perpustakaan, kita bangun ini. Saya kok ingin ya setiap pertemuan kita itu membangun tetangga dunia tentang akhirat. Mungkin di antara kita begini, ngapain sih wis tua kok investasi gitu. Insya Allah yang pikiran itu tidak akan Allah ridhoi mendapatkan klaster itu. Tetapi kalau Anda mengatakan bahwa yes, amin, insya Allah, saya yakin bahwa kalaupun tidak tahun ini, tahun depan atau tahun berikutnya Anda punya villa,
Bisa saja tidak di sini, tapi villa di Duriannya di Bogor atau di tempat lain. Saya kira itu, mohon maaf bila ada yang kurang, dan tentu saya sangat bangga dan terima kasih yang setinggi-tinggi pada Bapak Ibu sekalian. Jangan bosan-bosan menjewer kami, mengingatkan kami, karena istri ini bukan milik orang per orang, tapi milik kita bersama. Begitu juga jangan bosan-bosan kami share berita-berita atau apa, itu bukan pameran. Grup itu kita hidupkan bukan untuk mamerkan siapa melakukan apa, tetapi untuk diketahui bahwa Ijmi hidup terus selama-lamanya sampai 24 jam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.